Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Terima kasih sudah berkunjung di channel Haswadi As-Sasaki. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal penilaian tengah semester 1 kelas 6 tema 2 pada sesi yang kedua. Pada sesi ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA dan pelajaran IPS ya untuk tema 2. Mari kita mulai soal yang pertama. Perhatikan gambar-gambar berikut ini, tumbuhan yang mempunyai batang berongga. Pada pelajaran anak-anak sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tumbuhan yang batangnya berongga ya. Khususnya adalah tumbuhan hidrofit ya, tumbuhan air, batangnya berongga, membantu untuk keseimbangan ya, supaya dia tidak terbalik juga. Nah, selain itu juga untuk pernafasan ya pada tumbuhan. Baik, coba nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah eceng gondok yang ini ya. Kaktus, kemudian kantung semar, eceng gondok, ada juga bunga mawar ya. Yang paling tepat ya, yang batangnya berongga adalah C. Soal nomor 2, hewan yang melindungi diri dengan cara menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya adalah hewan yang melindungi dengan cara menyesuaikan warna kulitnya dengan lingkungannya. Ya, artinya hewan tersebut mampu untuk mengubah warna kulitnya, ya, menjadi seperti yang sama dengan lingkungannya. Nah, kemampuan tersebut disebut mimikri, ya. Nah, itu terjadi pada bunglon. Nah, nomor 2, jadi jawabannya adalah bunglon. Bunglon mampu untuk bermimikri atau mengubah warna sesuai lingkungannya. Warna kulitnya diubah sesuai warna lingkungan sekitarnya. Nomor 2 jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Hewan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket kulit. Kira-kira hewan apa yang dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket kulit ya? Terutama adalah bagian kulit hewan tersebut. Nomor 3 jawaban yang tepat adalah ya, sudah jelas, sapi dan kerbau. Nomor 3 jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, hewan terenggiling ya, melindungi dirinya dari musuh dengan cara bagaimana? Terenggiling melindungi dirinya dari musuh dengan cara memutuskan ekor? Tidak ya, karena memutuskan ekor ini pada cecak ya, atau kadal. B, menggulungkan tubuhnya. Nah, ini dia. Nomor 4 jawabannya yang tepat adalah B, menggulung tubuhnya. Ya. Terenggiling ini anak-anak memiliki kulit berupa sisik ya, yang sangat keras. Jadi ketika menggulung bagian tubuhnya, tubuhnya yang lunak dilindungi ya, dengan perisai dari sisik-sisiknya yang keras tersebut. Nah, begitu cara melindungi diri dari musuhnya. Jadi nomor 4 jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5. Duri pada permukaan batang kaktus berfungsi untuk apa? Sistem reproduksi, membuat makanan, mengurangi penguapan, atau mempercepat penguapan. Nah, diketahui bahwa kaktus ini anak-anak tanaman termasuk tanaman xerofit ya. Tinggalnya di tempat hidupnya di gurun ya. Tentu kurang air. Nah, maka dia memiliki salah satu ciri khususnya adalah memiliki duri ya. Di permukaan batangnya itu terdapat daunnya berbentuk duri ya. Tajam ya. Berarti itu berfungsi untuk apa ya? Jawaban yang tepat nomor 5 adalah mengurangi penguapan air. Mengurangi penguapan
ya, jangan sampai tertukar. Jawabannya C bukan D ya, mempercepat. Jadi yang tepat nomor 5 adalah C, mengurangi penguapan air. Nomor 6, salah satu ciri khusus pada pohon bambu. Nah, anak-anak, pada pohon bambu dia memiliki ciri khusus untuk melindungi dirinya. Apakah itu? A, berakar panjang, memiliki bulu halus, daunnya sangat tipis, atau memiliki duri di permukaan daunnya. Yang paling tepat jawaban nomor 6 adalah ya, B ya, bambu memiliki bulu halus di permukaan batangnya. Jadi itu membuat gatal ya anak-anak ya. Bulu-bulu halus itu akan membuat gatal. Jadi untuk ciri khusus pada pohon bambu adalah B. Nomor 6 B. Nomor 7, perhatikan manfaat ciri khusus pada makhluk hidup. Apa sih manfaat makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri khusus, anak-anak? Jawaban yang tepat adalah mempertahankan hidup atau kelestariannya ya. Mempertahankan hidup, mempertahankan kelestariannya, mempertahankan jenisnya. Jadi manfaat ciri khusus pada makhluk hidup jawabannya adalah B ya, jawabannya B. Soal nomor selanjutnya, nomor 8. Tumbuhan yang termasuk xerofit. Tumbuhan xerofit tadi itu adalah tumbuhan yang habitatnya, tempat tinggalnya di gurun ya, di tempat yang kering. Nomor 8 jawabannya adalah C ya, kaktus dan juga lidah buaya. Nomor 8 jawabannya C. Nomor 9, ciri tumbuhan yang mencegah penguapan yang berlebihan adalah apa? Ciri-ciri tumbuhan yang mampu mencegah penguapan yang berlebihan ya. Apa ciri khususnya? A, daun yang lebar, B, batang berongga, C, kulit batang tebal, D, batang berlapis lilin. Yang tepat adalah nomor 9, jawabannya adalah ciri tumbuhan yang mencegah penguapan yang berlebihan ya. Jawaban yang tepat adalah D ya, batang berlapis lilin ya. Seperti kaktus misalkan ya. Jadi batangnya berlapis lilin sehingga penguapan air tidak berlebih, karena dia butuh cadangan air untuk keberlangsungan hidupnya. Nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 10, hewan yang dimanfaatkan tenaganya untuk transportasi. Nah ini pasti anak-anak tahu ini ya, gampang ya. Sapi dan kuda ya. Sapi dan kuda anak-anak ini dijadikan sebagai alat transportasi ya. Pada zaman dahulu kita orang tua kita ya menggunakannya sebagai alat transportasi. Mungkin sekarang anak-anak tidak melihat ya, tapi dulu ini juga sebagai alat transportasi. Kalau kuda ya anak-anak sering melihat ya, cidomo itu ya, dijadikan sebagai alat transportasi. Oke, nomor 10 jawaban B. Nomor 11, ciri khusus yang dimiliki hewan bertujuan untuk apa? Ciri khusus pada hewan itu bertujuan untuk apa? A, memperbanyak keturunan, B, mempercepat pertumbuhan, C, mempercepat perkembangan, atau D, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang paling tepat adalah nomor 11, D. Ciri khusus pada hewan ya bertujuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau beradaptasi dengan lingkungannya. Nomor 11 D. Nomor 12, hewan yang dapat menjaga kesuburan tanah. Nah, anak-anak tahukah anak-anak bahwa ada hewan yang manfaatnya ya untuk menjaga kesuburan tanah. Ini pasti hewan-hewan yang ada di tanah ya. Jawaban yang tepat adalah ikan ya, tidak mungkin ya ikan ya. Mana yang paling tepat? Iya, nomor 12. Jawaban yang tepat adalah B. Cacing dan jangkrik akan membuat lubang atau sarang di dalam tanah sehingga oksigen akan mudah masuk ke dalam tanah.
Begitu ya. Jadi nomor 12 jawaban yang tepat adalah B. Nomor 13, ciri khusus yang dimiliki hewan sangat berhubungan dengan cara bergerak, tempat hidupnya, cara mencari makan, cara perkembangbiakan. Nomor 13 yang paling tepat jawabannya adalah B. Ciri khusus hewan menyesuaikan tempat hidupnya agar hewan dapat bertahan hidup. Nomor 13 jawabannya B. Nomor 14. Pembuatan ban memanfaatkan apa? Ban anak-anak ya. Pemanfaatan apa yang digunakan ya sebagai bahan baku pembuatan ban? Jawaban yang tepat adalah iya, jawabannya getah karet ya. Getah karet. Oke, bukan kayunya tapi getah karet. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 15, ciri khusus yang dimiliki kelelawar. Ya, anak-anak sudah dibahas di sekolah ya tentunya bahwa ciri khusus yang dimiliki kelelawar ya diantaranya adalah ya, yang tepat untuk soal nomor 15 jawabannya adalah B ya. Sayap kelelawar tipis ya. Sayapnya tipis dan pendengarannya yang sangat tajam. Kalau penglihatannya kurang ya, tapi pendengarannya yang sangat tajam. Jadi di antara ciri khusus pada kelelawar adalah memiliki sayap tipis dan pendengarannya tajam. Pendengaran yang tajam itu nanti berfungsi pada proses sistem sonar ya, untuk mengetahui lokasi sekitarnya ya, ekolokasi. Jadi yang tepat nomor 15 itu jawabannya adalah B. Nomor 16, bentuk adaptasi yang dilakukan pohon jati dan mahoni ketika musim kemarau. Nah, pohon jati dan pohon mahoni anak-anak ketika musim kemarau kan kekurangan air ya, maka dia menggugurkan daunnya. Ya, nomor 16 ya. Menggugurkan daunnya supaya apa? Ya, untuk mengurangi proses penguapan. Karena pada musim kemarau kekurangan air. Jadi yang betul adalah A, menggugurkan atau meranggas ya daunnya. Nomor 17, beruang kutub hidup di daerah kutub yang hawanya sangat dingin. Nah, bagaimana cara adaptasi hewan tersebut terhadap suhu yang dingin supaya dia bisa tetap hidup ya? Jawaban yang tepat, cakar yang kuat, hidup berkelompok, memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal. Oke. Nomor 17 jawaban yang tepat adalah C, memiliki bulu dan lapisan lemak yang sangat tebal. Nomor 18, tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Apa tujuannya? Yang betul nomor 18 adalah ya B, mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nomor 19, burung pipit makan padi. Oleh karena itu untuk memudahkan memperoleh makanannya, maka burung pipit memiliki paruh ya, paruh yang berbentuk ya, ini dia jawaban nomor 19 adalah paruhnya kecil dan runcing ya, supaya memudahkan dia untuk memakan biji padi yang kecil. Nomor 19B, nomor 20, perilaku anjing yang menjulurkan lidahnya. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak saat misalkan selesai beraktivitas ya, lari dan sebagainya, anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Apa sih tujuannya anak-anak? Ternyata tujuannya adalah dia menormalkan suhu tubuhnya, ya, melepaskan panas tubuhnya, nah, sehingga kondisi atau suhu tubuhnya itu normal kembali. Jadi nomor 20 jawaban yang tepat adalah A, ya, melepaskan panas tubuhnya supaya kondisi atau suhu tubuhnya kembali normal. Nomor 20 jawaban A,
Itu dia untuk muatan pelajaran IPA. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas soal pelajaran yang muatan pelajaran IPS ya. Oke, untuk soal nomor 1 yang paling tepat, soal nomor 1 jawabannya adalah tugas sekutu di Indonesia telah proklamasi kemerdekaan yaitu untuk apa? Iya. Jawaban yang tepat adalah, jadi waktu itu sekutu datang setelah proklamasi kita terakhir dijajah Jepang ya, 2,5 tahun kita berjuang untuk merdeka. Namun setelah proklamasi anak-anak sekutu datang lagi ke Indonesia ya. Untuk apa dia? Ternyata tujuannya adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan Jepang. Ternyata mereka ingin membebaskan tawanan-tawanan Jepang pada saat itu. Nomor 1, jawaban D. Nomor 2, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan titik awal perjuangan bangsa Indonesia, titik balik perjuangan bangsa Indonesia, titik akhir atau titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nomor 2, jawaban yang tepat adalah D ya. Proklamasi kemerdekaan itu anak-anak adalah titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nomor 3, Ketua Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, ini anak-anak adalah bahasa Jepang ya. Waktu itu karena Jepang menjanjikan kemerdekaan, maka dia membentuk yang namanya BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Siapa ketuanya waktu itu? Ketuanya adalah bukan Insinyur Soekarno ya. Ketuanya waktu itu adalah Dr. Rajiman Widyadiningrat. Nomor 3 jawabannya D. Nomor 4, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yakni rencana produksi 5 tahun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan pada Kabinet Hatta disebut apa Nana? Nah, waktu itu ya ada rencana produksi 5 tahun oleh Menteri Urusan Bahan Pangan pada Kabinet Hatta. Disebut apa Nana? Plan Kasimo ya, plan Kasimo. Planning ya, plan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4A. Nomor 5, isi perjanjian Linggarjati merugikan Indonesia karena mempersempit wilayah titik-titik dan mengubah tujuan negara. Isi perjanjian Linggarjati ya sangat merugikan Indonesia anak-anak karena dia mempersempit wilayah apa anak-anak ya, wilayah Republik Indonesia ya, jadi wilayah kita dipersempit dengan perjanjian Linggarjati. Oke, nomor 5 jawabannya A. Nomor 6, di bawah ini negara yang merupakan anggota Komisi 3 Negara KTN. Yang betul adalah ya, ada Australia ya, kemudian ada Belgia. Jawabannya adalah D ya, salah satu Komisi 3 Negara ya, yang menengahi antara waktu itu antara Indonesia dan Belanda. Nomor 6 jawabannya D. Oke, yang lain ada 3 sebenarnya Nana. Komisi 3 negara itu diantaranya adalah Belgia ya, yang termasuk
Masih 3 negara itu ada Australia, ada Amerika, dan juga Belgia. Nomor 6 jawabannya D. Nomor 7, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu tanggal berapa? Waktu itu pada perang Jepang antara Jepang dan sekutu, ternyata Jepang menyerah ya, kalah ya. Sehingga membuat celah untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nomor 7, jawaban yang tepat nomor 7 adalah B, tanggal 15 Agustus 1945. Nomor 8, pemerintah RI pada bulan Oktober 1946 memberlakukan mata uang ori. Karena apa? Nomor 8 jawabannya A, diberlakukan uang nica oleh Belanda. Nomor 8 jawabannya A. Nomor 9, pada akhir bulan Juli 1945 Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal berapa? Jepang menjanjikan ya ingin memberikan kemerdekaan. Namun bukan tanggal 17, anak-anak. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang akhirnya menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu pada tanggal 7 September 1945. Nomor 10, bendera merah putih yang pertama berkibar. Bendera merah putih yang pertama kali berkibar waktu itu anak-anak dijahit oleh tangan Ibu Fatmawati. Nomor 10 jawabannya D. Ya. Dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nomor 11, pasukan sekutu tiba di Bandung pada bulan apa? Jadi waktu itu sekutu tiba di Bandung ya untuk menguasai daerah Bandung waktu itu pada bulan B, pada bulan Oktober ya, pada bulan Oktober. Nomor 12, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh siapa saja? Jadi ada 3 orang yang merumuskan naskah proklamasi. Di antaranya anak-anak adalah ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta. Ada satu lagi yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Berarti jawaban nomor 12 adalah C. Nomor 13, salah satu perjanjian antara Indonesia Belanda adalah perjanjian Renville namanya ya. Nama Renville itu sendiri anak-anak diangkat dari nama kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat ya. Nomor 13 jawaban D. Nomor 14, perundingan yang dilaksanakan di atas kapal perang milik Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta namanya adalah perjanjian apa? Renville. Nomor 14 jawaban C. Nomor 15, kota Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu pada tanggal berapa? Hiroshima, Nagasaki waktu itu di Jepang dibombardir ya, dibombardir oleh sekutu tanggal berapa? Kota Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki. Nomor 15 jawaban yang tepat adalah B ya. Tanggal 9 Agustus 1945. Nomor 16, tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam tujuan bernegara itu anak-anak adalah tercantum ya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 16 jawabannya C. Nomor 17, naskah proklamasi disusun oleh Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan juga Dr. Andus Muhammad Hatta. Nomor 17 D. Nomor 18, upaya Jepang untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia pada tahun 1944 dilakukan dengan mengeluarkan pernyataan. Apa yang dilakukan Jepang untuk dapat dukungan dan simpati rakyat Indonesia tahun 1944 ya. Jawaban yang tepat adalah mereka berjanji ya untuk memberikan kemerdekaan di kemudian hari supaya mereka mendapat bantuan, simpati, dukungan dari rakyat Indonesia ya, karena waktu itu Jepang berperang dengan sekutu. Nomor 18 jawaban B. Nomor 19, peristiwa Bandung Lautan Api diabadikan dalam bentuk lagu wajib nasional. Nah, anak-anak pasti anak-anak sering mendengar lagu wajib ya,
Halo, halo Bandung, ibu kota. Ya, itu ya. Yang diciptakan oleh siapa, Nana? Ternyata penciptanya bernama Ismail Marzuki. Nomor 19 jawaban C. Nomor 20, ya, nomor terakhir. Berikut ini tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta, ya. Siapakah nama tokoh itu? Jadi dia waktu itu mengusulkan supaya teks proklamasi itu ditandatangani oleh dua orang, ya. Yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Orang tersebut bernama Sukarni. Oke, jawabannya B. Nomor 20 jawabannya B. Ya, demikian untuk sesi kedua ini. Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.